Shalom rekan-rekan Simas seluruh dunia dimanapun kalian berada, di utara ke selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Shalom Washington Yerusalem. Seperti yang kita duga, masuk pas teori kita, ya kan? Senjata makan tuan. Kenapa kita bilang senjata makan tuan? Apa yang dilakukan 10 tahun oleh ijazah palsu, yaitu melumpuhkan kesadaran bertata negara bangsa Indonesia, menghantam dia sendiri. Ya kan? Menghantam dia sendiri. Kenapa? Karena ijazah nggak jelas itu nggak sadar gerakan apa yang sedang dibikin dia. Nah, bagaimana bisa menang? Kalau dari pimpinan pusat di geng Solo sampai ke Roco, bau kencur ini, tikus-tikus angin ini, nggak ngerti ini gerakan apa. Bagaimana bisa menang? Dibilang gerakan politik? Tidak, kami bukan gerakan politik. Dibilang gerakan ideologi? Tidak, kami bukan gerakan ideologi. Dibilang gerakan bersenjata? Bukan, kami bukan milisi. Jadi gerakan apa? Melibatkan baju seragam Hugeng itu. APBN itu. Plat-plat merah itu. Apa? Gerakan apa? Ya kan, katanya mau menang terhadap apa? Bentuk gerakan aja nggak ngerti, mau menang apa? Hah? Gabungan apa? Gabungan politik di DPR sudah banyak. Gabungan itu ada Partai Golkar, PKS, PAN dan segala macam di DPR. Gabungan itu banyak, itu tempatnya gabungan partai. Gabungan apa kalian? Gabungan agama sudah ada forumnya di fasilitasi negara. Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Kalian ini gabungan apa? Gabungan prostitusi sudah ada kayak di Palembang ini, Kampung Baru, prostitusi. Gabungan apa? Kumpul gabungan apa? Gabungan partai politik, kumpul partai politik di DPR. Gabungan lintas agama, FKUB. Gabungan lonte, prostitusi, Kampung Baru. Gabungan apa? Nah, karena sudah ketemu jawabannya, makanya saya bilang lemah gerakan ini. Kenapa? Karena dia melemahkan dirinya sendiri. Coba, waktu geng Solo melemahkan ideologi kehidupan berbangsa tata negara Indonesia, apa yang dilakukannya untuk menguatkan ideologi dia? Nggak ada. Cek, partai apa yang terang-terang mendukung? Kami mendukung Pancasila. Partai apa? Partai apa yang terang-terang melakukan pendidikan ideologi Pancasila? Atau apapun nama ideologi itu? Nggak ada. Sedangkan teroris saja waktu itu buka aja di YouTube, mereka melakukan pendidikan di Aceh, di mana-mana, merayap. Ini enggak ada merayap, ada mereka berhati merayap. Nah, artinya kan geng senjata, geng Solo, senjata makan tuan. Ya kan, ada saling tipu antar mereka. Makanya saya nggak kaget dapat berita tadi, geng Solo bubar. Ya wajar lah bubar. Kekuatan utama secara emosional lah, secara perasaan. Apa kekuatan utama geng Solo itu? Secara sipil kan? Ya itu. Barisannya Nadelin. Dia gandeng teroris. Gimana? Nggak parang semua. Oh gitu, nak saling bunuh ini perang saudara gitu. Dari mana logikanya? Apalagi ada anaknya pejabat di Tanah Batak, menantunya itu marah Tanah Batak. Bego teh mai, mengebom gereja tapi ngomong dongan bete mai, teh mati ho. Hancur dia. Kenapa? Kan? Terima kasih sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kapolda Sumsel, Wakapolda Sumsel, Kapolres Palembang, Wakapolres Palembang. Terima kasih atas pelecehan bendera merah putih ini. Apakah kalian terlibat? Saya nggak tahu. Cuman ini terjadi berdasarkan pejabat. Nah itu aja saya inginkan aja. Apakah ada hubungan seralah? Siapa yang mau menyelidiki seralah? Saya santai-santai aja. Karena berita itu tersebar kemana-mana,
meledak. Nah, jangan lupa. Si preman itu pernah ngangkat senjata demi bela nama merah putih. Pernah ribut dengan Sanana Gusmao. Artinya dia tahu arti bendera merah putih itu ketika dijatuhkan simbol negara dan tidak ada yang bergerak, dia tahu artinya. Makanya dia tabrak sana tabrak sini kan. Dan dia shock, terkejut, trauma. Loh, mana nih geng Solo? Bendera merah bendera merah putih sudah dijatuhkan. Saya sudah sambut kode itu dengan tabrak sana tabrak sini. Kok nggak sambut saya? Mana nih geng Solo? Nah, jangan lupa preman itu pernah angkat senjata loh demi merah putih waktu di Sanana versus Sanana. Tahu dia, beda dengan lumpen-lumpen di Palembang ini. Mana tahu dia. Arti merah putih mana tahu dia. Dia nggak pernah berdarah demi merah putih, mana tahu dia. Itu bedanya preman yang pernah ribut dengan Sanana dengan lumpen tolol Palembang ini. Nggak pernah ribut bertempan demi merah putih, beda. Nggak ngerti dia bendera. Nah makanya saya bilang tadi kan, karena kalianlah wahai, entahlah kalian terlibat, cuma saya bisa ngomong terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumsel, Wakapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, Kapolres Palembang, dan semuanya pada saat menjabat ada pelecehan bendera merah putih. Nah, kan? Itu disambut langsung, Kak. Artinya dia ngerti arti simbol negara. Ngerti itu preman yang pernah ribut dengan Sanana itu. Wah, merah putih dia kata ribut. Wah, ngerti dia. Itu contoh orang yang ngerti simbol negara. Nggak tahu kalau pejabat-pejabat Sumsel yang plat merah itu kan suka ngikutin saya. Ngerti nggak bendera merah putih? Suka upacara nggak di semenjak ijazah palsu berkuasa? Suka upacara nggak di wilayah hukum Sumsel ini? Upacara bendera Senen. Suka ya? Ngerti kan simbol negara kan? Ah, ya. Akhirnya apa dia nekat ngajak teroris. Nambah wong asa parang, no musuh nih, ini musuh dalam selimut. Akhirnya geng Solo pun bubar. Ya, siapa lagi nak dukung? Karena dia lupa. Maka saya tadi bilang senjata makan tuan. Kata lumpen-lumpen di lapangan kan, wah kau geng Solo, nak ideologi Raja Jawa. Kami nak cerot baik, nak baik. Kami penting Kapolres ngelindungi kami maling motor, maling mobil segala macam. Sudah cerot. Tak ngerti kami nak masalah Pancasila, simbol negara, Raja Jawa, tak ngerti kami, tak ngerti. Tak melok. Tanya lumpen-lumpen mana ngerti. Yang penting barsi mereka nganggu wong tedo, cerot, dilindungi aparat sudah. Dapat duit. Pesanan dari oknum-oknum pendeta. Itu bahaya jauh nak ngomong ke ideologi jauh, geng Solo jauh. Makanya kesenyum mereka jatuh merah putih. Nah, ketemu jodoh jalurnya. Nah, akhirnya muncul kan perjuangan bersenjata. Nggak bisa menutup-nutupi kebohongan, sok romantis, sok ini itu nggak bisa. Contoh pilkada. Contoh terangan kan, manfaat sekali dia datang ke tempat ibadah ke gereja kan. Bapak-bapak amang inang au calekon maleona. Tapi mendekat pemilihan ngomong dia. Tolong amang inang coblos haubah. Nah, nggak bisa, tutup itu tidak tahan. Harus mengungkap terus terangan pasti. Itulah gerakan politik. Yang jadi pertanyaan pertinggi nyambung nggak antara geng Solo pusat dengan lumpen lapangan? Nggak nyambung, nggak masuk. Ngapa? Tidak ada pendidikan politik. Partai mana melakukan pendidikan politik ideologi Pancasila? Golkar? PAN? Atau partai mana melakukan ideologi pendidikan Pancasila? Tidak ada kan? Mana nyambung? Mana masuk? Tidak masuk. Nah, jadi tergenapilah perkataan lumpen ini sedewean, sendirian. Kesian deh. Makanya sudahlah, bagus-bagus saja. Kalau mau berebut kekuasaan kan ada jalurnya. Jangan kayak Bahlil ngomong Raja Jawa. Disediain orang jalurnya. Apa itu? RU ekonomisasi. Kalau dia ngerti. Semua disediakan. Lu minta apa? Raja Jawa. Oke, nih disiapin orang. Nggak tahu siapa nyiapinnya. RU ekonomisasi. Tarung lu. Udah berani kan? Itu jalannya mau ngubah konstitusi. Kalau ngerti. Kalau ada tahu tahapan. Kalau lumpen ini mana ngerti. Terserah lah Bahlil. Nak Raja Jawa, Raja Tahun. Kami dapat, kami cerot. Mana ngerti tahun-tahun. Yang penting berapa, uang berapa. Dari mana, dari gereja mana. Kita per-peran, Bang. Lah bendera merah putih dari jatuh, ngapa lagi? Nah, tuh sosok bawah tanah.
Masih nah di depan merah putih nah, masih nah budak-budak nongkrong di depan nunggu merah putih nak ngarep kesek. Dia nggak ngerti merah putih itu artinya apa. Nah, ada men. Karena semua sudah nasi jadi bubur, ya siap-siap Ben, jam 12 malam ada yang ngetok kan. Selamat malam Pak. Ini Pak RT-nya mana? Saya Pak Nang. RT ikut dulu. Ini nama-nama ini siapa ini? Oh, Cak yang tadi pagi kan ada Polsek Talang Kelapa nangkep budak kan. Selamat malam kami dari Polsek Talang Kelapa ini mana ini? Siapa nama ini? Oh saya Pak. Oh ikut dulu. Kamu kenal di sini kan? Ini foto-fotonya. Selamat malam kami dari ini. Bapak RT. Kenal dengan nama-namanya? Ayo kita tunjuk rumahnya. Ya itu aja sih. Karena itu teman-teman kesiman sepanjang dunia. Semua telah diatur oleh Tuhan Yesus. Semua dalam kendali Tuhan Yesus. Sia-sialah raja-raja dunia itu untuk menghancurkan sucinya firman Tuhan. Ayo Yesus Abjimin, Tuhan Yesus menang. Semangat. Kita berkumpul di Eropa, Korea, lalu ke New York, Amerika Serikat. Negeri akal sehat. Negeri yang pandang doa. Semangat. Merdeka. Amin.